kepada Ustaz Al-Haj Abdul Somad LCMA kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Kita syukuri nikmat sehat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi yang sudah mengajarkan kita Al-Quran. Kita dipertemukan di majelis Al-Quran, maka kita sampaikan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang Melayu makan berkuah memakai lado. Pak Bupati orang berkuah, omaknya masih ada. Kalau sudah tak ada, apapun prestasi yang kita miliki tak ada maknanya, betul? Maka selagi masih ada mak kalian, sayangilah. Cium tangannya, belikan makanan yang paling dia suka, kasih pakaian yang paling dia sayang. Kalau sudah tak ada nanti barulah mencakar dinding. Oh mak, saya kalau ada orang maknya meninggal menangis, itu berarti tak selesai dulu waktu hidup, tak berbakti pada orang tua. Inti dari ajaran Al-Quran adalah berbakti kepada orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Di samping saya Pak Bupati, di samping Pak Bupati Pak Anggota Dewan, di samping kanan saya pula Ketua DPRD, di samping Pak Ketua DPRD Bapak Kajari. Tahu Kajari itu apa? Jaksa. Di samping Pak Kajari pula Pak Anggota Dewan. Orang-orang besar semua di meja ini. Cemas saya. Apa yang saya cemaskan? Udang Cigo. Awak ramai. Kok kalau tidak copet habis. Rupanya Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Pak Ketua DPRD, Pak Kajari, satu pun tak ada yang berani makan udang. Kolesterol. Saya sendiri yang makan. Hari ini saya sudah makan udang 2 biji. Tadi pulang dari Kabupaten Kampar, sebiji. Malam ini, sebiji. Alhamdulillah sampai sekarang tak ada kolesterol. Mau saya ajari doa kolesterol? Nanti saya ajari, kalian habiskan pula udang, saya tak dapat. Itu maka doa itu saya simpan sampai sekarang. Yang penting kita doakan Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Anggota Dewan, Pak Ketua DPRD, semua yang hadir malam ini sehat walafiat semuanya. Selesai musabaqah tilawatil Quran, yang juara umum pun juara, yang dapat hadiah pun dapat. Habis. Selesai. Itukah tujuan MTQ? Kita mau ada peraturan, ada perbuk peraturan bupati, ada perda peraturan daerah. Semua anak Kabupaten Bengkalis tidak boleh masuk SMP kalau tidak ada ijazah khatam Quran. Setuju? Tepuk tangan aja. Anak-anak masukkan ke sekolah mengaji di masjid-masjid. Tapi guru mengaji, guru MDA tidak bisa mengajar. Guru fisika, PNS. Guru kimia, PNS. Guru matematika, PNS. Guru mengaji digaji 300.000, itu pun 3 bulan sekali. Disunat. Apa guna musabaqah tilawatil Quran? Oleh sebab itu, alhamdulillah Kabupaten Bengkalis
memuliakan guru mengaji. Amin. Siapkah kita pemimpin-pemimpin kita pandai mengaji? Siapkah anak-anak kita menjadi para penghafal Quran? Harus ada peraturan daerah yang akan digodok oleh anggota-anggota dewan kita. Takbir! Nih, anggota dewan kita yang baru terpilih. Jangan ragu, jangan cemas. Sebelah kanan saya itu Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, kakak kelas saya di Mesir, Al-Azhar dulu. LCMA. Bedanya beliau tahun tinggi. Saya sampai ke Mesir 98, beliau sudah tamat, sudah selesai. Makanya malam ini saya agak grogi ceramah. Maklum, senior juga. Tapi beliau yang senior, betul-betul senior. Karena ada juga senior ini artinya senang istri orang. Nah, jadi kalau sudah nanti keluar peraturan semua anak Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dari Duri, pokoknya semua kecamatan tidak boleh masuk SMP kalau tidak ada ijazah tamat Al-Quran. Dulu orang Melayu sebelum bersunat sudah khatam Quran, betul? Dulu sebelum pengguntingan pita. La ilaha illallah wallahu akbar wadduha. Khatam Quran dari waktu duha kan? Pakai ayam kuning, ayam kuning. Bulut kuning, ayam. Saya pura-pura salah aja. Menengok jamaah ini masih sadar atau tidak? Ya, kalau jamaah ini udah mengantuk, terserah lah Ustaz, yang penting cepat selesai. Aku baik cek ni tak tahan, masuk angin kentut dari tadi. Dulu orang Melayu sebelum bersunat khatam Quran, itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan ada malam berisik, ada malam berinai, ada malam meminang, ada malam khatam Quran, ada malam akad nikah, ada malam pesta 7 hari 7 malam. Pepantunnya aja dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Burung puyuh, burung balam. Burung-burung aja habis 1 jam. Udah habis burung baru masuk ke buah. Buah duku, buah kuini. Buah-buah habis 1 jam. Sekarang tak ada pantun, tak ada malam berinai, tak ada malam berkhatam. Tiba-tiba ambil 3 bulan. Tapi itu bukan di Bengkalis. Bengkalis orang Melayu, tak Melayu hilang di bumi. Sekali layar terkembang surut untuk berkhatam. Betul? Tapi dia tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah disebut Melayu, Melayu berarti Islam. Kalau sudah disebut Islam, orang Islam pandai baca Quran. Betul? Itu yang membaca Quran tadi anak muda, ganteng. Oh, luar biasa. Siapalah yang beruntung jadi mertuanya itu? Mudah-mudahan yang gadis-gadis ini dapat suami yang belum lagi mau cepat. Apa doa amin gitu. Nampak betul belum laku. Ya, Ustaz nih. Mudah-mudahan yang lah gadis-gadis ini dapat suami yang soleh, kaya, ganteng. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak tigo, amin. Aku gak mau. Yang anak tigo mengucapkan amin tadi untuk anak-anak. Betul kan, Bu? Saya ke depan ini 20 menit. Ke depan ini 20 menit, nanti ke sini 20 menit. Habis itu ke sini 20 menit. Jadi 20. Pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setuju? Deal? Jadi selama saya ceramah ini yang sudah sini jangan lambai-lambai. Ustaz, hilang bahan saya. Jadi saya fokus dulu ke sini.
kita minta support pemerintah supaya menggalakkan Al-Quran di tengah masyarakat. Setuju? Mari kita galakkan Al-Quran. Kenapa ketawa? Ustaz tadi ngajak galak. Bukan galak, itu nama makasih. Maksud saya, dari mulai Bapak Bupatinya sudah cinta kepada Al-Quran, dibuatkan pentas begitu megah, mewah. Coba lihat tengok, MTQ ke-44 Kabupaten Bengkalis 2019, Tabligh Akbar Al-Quran, imam dalam kehidupan, cahaya dalam kegelapan, perekat dalam persaudaraan, landasan menuju Kabupaten Bengkalis, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hebat apa tak hebat? Saya cuma mau menunjukkan foto saya sama Pak Bupati. Itu maksud saya. Maksudnya pas saya sedang gini tadi, ambillah foto. Habis itu masukkan internet, like and share. Biar tahu dulu bupati-bupati se-Indonesia ini, kalau sayang sama masyarakatnya bukan diundang penyanyi dangdut. Ini bupati, wali kota, undang penyanyi dangdut, dibuatkan pentas tinggi-tinggi, rok pendek-pendek. Makin tinggi pentas, makin pendek loh. Yang nonton di bawah atu-atu. Menengok aman itu serius. Itu menanggung. Menengok penyanyi dangdut, itu serius. Menengok bini sekolah, itu saya matok. Hai bupati-bupati seluruh Indonesia, kalau kalian mau melihat bagaimana memuliakan Al-Quran, datang kalian studi banding ke Kabupaten Bengkalis. Ini caranya, muliakan Al-Quran, panggil qori-qori internasional, mengajar. Tapi kalau tidak ada peraturan yang mengikat, bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati, tak mau. Habis musabaqah. Berikut ini pemencatan tombol pembukaan musabaqah. Habis, selesai. Bukan itu tujuan musabaqah tilawatil Quran. Hebatnya orang Bengkalis, hafal 30 juz Al-Quran. Pas ditanya-tanya, engkau ini orang Bengkalis ya? Apa? Kau ini dari mana? Rupanya pemain naturalisasi. Tapi itu tidak ada di Bengkalis. Yang juara MTQ Kabupaten Bengkalis asli anak Bengkalis. Betul? Anak siapa itu? Anak bapak dan ibu sekalian. Tolong angkat tangan orang tuanya. Ustaz Somad suuzon. Tak akan ada orang Bengkalis yang sakit hati dengan saya, karena yang di sini adalah keluarga saya semuanya. Betul? Begitu cara merayu mereka supaya tak dilaporkan yang kita ke polisi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Dan berapa menit? 15 menit. Boleh lewat. Kita ada peraturan. Sama macam baca Quran itu. Kalau nun berjumpa dengan ain, mesti nun berjumpa dengan qaf, ada dia. Ada aturan. Main bola aja ada aturannya, ceramah juga ada aturan. 20 menit lewat berbunyi. Qori-qori itu kan ada lampu hijau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rupanya juri mengantuk. Tak lama kesenggolnya merah. Sadaqallahullah. Kata juri, ada peraturan. Saya ceramahlah di Pekanbaru, Jalan Harapan Raya, masuk kiri. Sampai ke dalam, di atas meja saya tengok ada meja. Di atas meja itu ada lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya heran. Oh, ini mungkin meja bekas panitia musabaqah tilawatil Quran. Tiba-tiba pas saya sedang ceramah, hidup lampu merah. Tanya, apa maksudnya? Waktu habis. Ibu, kalau tamu nanti lambat balik, buat macam itu di meja. Tapi ada tamu yang dibiarkannya boleh lama. Kenapa lama? Rupanya Pak RW. Pak RW boleh lama. Pak RW lama-lama.
Sampai akhirnya bini Pak RW itu datang. Pak RW yang sakit hati. Beberapa orang sakit hati dengan ceramah saya, balik umat darah tinggi mati. Yang sakit hati angkat tangan. Waspadalah. Insya Allah Pak Camat pun ikut menggalakkan majelis Quran di kampungnya. Wahai Bapak Camat, di kampung ada masjid, angkat imam tetap di masjid itu. Setuju? Bapak Kades, Bapak Lurah, angkat di kampung itu imam. Dari mana gajinya? Dari sekarang desa dapat uang banyak, betul? Untuk apa duit itu banyak? Jalan penting, pos kamling penting, tapi tak ada gunanya pos kamling dijaga kalau semua masyarakat jadi maling, pencuri, garong. Maka mesti dibangkitkan semangat membaca Al-Quran. Hei Pak Kades, hei Pak RT, Pak RW, berapa lama kalian jadi kades, kadus? Setelah itu mati dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi adalah ketika anak-anak kampung baca Quran malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mengalir ke makam kita insyaAllah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak Bengkalis tetap membacakan Yasin untuk almarhum Abdul Somad nanti ya Allah. Yang diaminkan sekarang. Cepat belum habis 20 menit. Amin gitu deh. Sabarlah sedikit. Kalaupun tak suka sama Ustaz Somad, janganlah tunjukkan kali. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, poin yang pertama ke depan ini adalah saya ingatkan, kita berharap dari mulai Pak Bupati sampai Pak Sekda sampai Ketua DPRD, Bapak Anggota Dewan, pakai kekuasaan kalian untuk menolong agama Allah. Dulu Bapak Pulan itu berapa lama jadi bupati? 2 periode Pak Ustaz. Selama 2 periode ada dibuatnya MDA? Tak ada. Ada dibuatnya MTQ? Tak ada. Ada dibuatnya sekolah tahfiz Quran? Tak ada. Ada dibuatnya Islamic Center? Tak ada. Lalu 10 tahun itu apa yang dibuatnya? Taman-taman. Apa guna taman itu sekarang? Orang pacaran. Mengalir dosanya tiap pagi, tiap sore. Anak-anak muda, anak-anak lajang pegang-pegangan tangan. Mengalir dosa. Mau? Silakan. Saya tidak nakut-nakuti orang. Saya cuma menyampaikan. Nanti kalau ada pejabat penguasa yang tak peduli kepada Al-Quran, ya Allah, sudah kusampaikan di duri ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Nah, nanti di akhirat lepas tanggung jawab saya. Hai Bupati, Wali Kota, Gubernur, kenapa kalian tak buat? Karena Ustaz tak pernah menyampaikan. Kenapa Ustaz tak menyampaikan? Takut dia tak diundang lagi. Dia tak takut. Lu tak diundang lagi, dia tak apa-apa. Betul. Saya kemarin malam ceramah di Brunei Darussalam. Habis itu di Jakarta di Rumah Hakim Agung. Semalam masuk ke hutan. Saya ceramah ke Malaysia, habis itu saya ke Sabah, nanti tak lama lagi saya ke Eropa. Ini kan Ustaz kaleng-kaleng. Sombong. Orang sombong masuk neraka, betul? Kalau gitu Ustaz sama masuk neraka. Ada juga yang kalau mati. Betul. Saya tak sombong. Hanya sombong kepada orang yang sombong. Ada orang-orang yang sombong, dia angkuh dia. Maka orang yang sombong ini perlu kita agak sombong sedikit. Kalau dinaikkannya hidung dia, kita naikkan lagi. Berpikir hidung kau aja yang bisa naik. Hidung mati bisa juga. Hujan tinggi-tinggi kali, hujan gerimis nih. Masuk bersin nanti kita. Yang penting sudah disampaikan para pejabat yang di pundaknya ada amanat. Mumpung tanda tangannya masih berlaku. Tanda tangan peresmian Islamic Center, tempat menghafal Quran 30 juz. Tanda tangan Abdul Somad tak laku.
Anak adalah, tapi orang-orang yang punya jabatan ini, insya Allah telunjuknya itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong engkau di padang mahsyar nanti insya Allah. Amin. Tapi kalau kau tak menolong agama Allah, jangankan di padang mahsyar, di padang panjang pun kau tak tolong. Kira-kira ada yang salah tak dengan ceramah Ustaz Somad? Pejabat-pejabat semuanya akan mati, betul? Kita aja betul, janganlah marah. Nampak betul sakit hati sama pejabat-pejabat. 2 periode, 3 periode, habis itu pensiun, habis itu kena penyakit post power syndrome, penyakit setelah kekuasaan. Dulu kalau mau ke masjid disambut jamaah. Oh, gelompang pakai kompang. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Tapi setelah tak ada jabatan, orang pun tak menyaut, hidung pun tak menyaut. Dulu dibukakan pintu, setelah tak ada jabatan, jangankan bukakan pintu, dibuka pun pintu orang tak angkat tangan. Akhirnya stroke, stres, mati. Habis. Mana dia sekarang? All. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mana perusahaan-perusahaan yang dulu di bawah kekuasaanmu? Pergi hilang. Mana dulu orang yang selalu datang bertamu? Ada yang mau masuk ke kubur agak semalam? Mana dulu buah hati belayan jiwa yang katanya waktu abang mati, abang jangan tinggalkan. Ibu kenapa menangis? Warisannya sedikit. Tapi kalau jabatanmu itu pernah kau pakai membuat musabaqah tilawatil Quran, datang anak-anak dari kampung kecamatan, melimpah ruah kota Duri, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Betul? Nampaknya hujan dah mulai turun. Habis. Korupsi saya di sini rupanya udah 30 menit. Sekarang kita pindah kemari. Pindah kemari apa kemari? Mana yang lebih dulu, laki-laki apa perempuan? Mana pula perempuan? Adam sama Hawa mana duluan? Sebentar lagi. Sebentar ya, 20 menit. Tak usah, belum lebat kali. Duduk aja. Nanti kalau apa baru saya panggil. Soalnya kalau saya dipayungi tak nampak baju baru. Betul, dipayung gelap mana nampak kan? Ini baru semua ini. Hai laki-laki, siapkan kalian menjadi laki-laki. Siapkah kalian menjadi laki-laki yang bertanggung jawab? Laki-laki akan dituntut di hadapan Allah. Istrimu pandai mengaji atau tidak? Siap jadi laki-laki? Ya. Banyak laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Pas ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Cuman terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada kalian macam itu, wantuk kan dia bertengkar. Siap jadi laki-laki? Laki-laki sejati? Laki-laki sejati pandai baca. Habis maghrib, matikan TV, matikan HP, matikan parabola, panggil anak. Sini. Baca. Panggil anak tak begitu Pak Ustaz. Come here my son. Orang Duri gitu ngomongnya. Sini sebentar nak. Udah berapa juz? 5. 5 juz? Enggak, ikut 5. Baca. Bataba, batata, batasa, basaba. Sini anak ayah. Baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah. Lembutnya hati ayah mendengar anak. Istrinya pula. Baca yang. My darling, my dear. Baca sayang. Dibacanya. Yasin. Lu sebelum nikah Yasin. Lu punya anak 2 Yasin juga.
Kenapa kau terus baca Yasin? Persiapan untuk apa? Matikan TV, matikan HP, matikan internet, matikan laptop. Dari maghrib ke isya, maghrib mengaji di rumah masing-masing. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Ini majelis Al-Quran, majelis MTQ. Laki-laki kalau tidak menyiapkan rumahnya membaca Quran, tidak bisa. Program pemerintah sudah bagus, maghrib mengaji. Berikut ini pemencatan tombol maghrib mengaji, kabupaten, provinsi. Tapi hanya tombol, tinggal di tombol karena orang tua tak memperhatikan anak-anak. Masukkan anak-anak ke sekolah tahfiz Al-Quran. Kirim anak-anak ke Islamic Center. Karena Bapak anggota Dewan sudah mengucurkan dana. Bapak Bupati sudah mempersetujui. Bapak Bupati sudah membuat MTQ. Tapi kalau orang tua tak peduli kepada Al-Quran, jangan salahkan kalau anak-anak kita nanti menjadi pecandu narkoba, menjadi pezina, menjadi kena virus HIV/AIDS. Kenapa? Kesalahan ada pada laki-laki apa perempuan? Kesalahan ada pada laki-laki. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang meluruskan perempuan. Laki-laki menjadi panglima di rumah tangga. Laki-laki menjadi nahoda di tengah bahtera. Ini banyak laki-laki pengecut, penakut, anggota istri, ikatan suami, takut bini. Ada yang sudah ngaji, jangan urus aku ngaji. Aku mau pergi ke salon. Aku mau pergi arisan. Abang, cuci piring, gendong anak, mandikan anak. Dah abang. Kalau ada di antara kalian yang begitu, lalu kalian potong si burung kasih ke ayam. Ada gunanya kalian hidup. Menyemak duri aja. Gimana yang laki-laki ini? Siap? Yang bilang siap ini udah begini. Ini satu pun belum dapat. Siap gitu. Ini tak ada, anak tak ada. Kita doakan yang lajang-lajang ini dapat istri solehah insya Allah. Kalau dapat kalian istri solehah hafal Quran, oh so sweet, luar biasa. Saya takut hujannya makin lebat. Ini cukup 5 menit lagi saya pindah. Nanti kalau tak juga hujan saya balik lagi ke sini. Sabar kalian nunggu saya kan. Nah, sementara saya kesini kalian cari-cari kucur. Ibu-ibu harus mendidik anaknya pandai baca Quran. Siap ibu? Nanti kalau hamil yang baru menikah, sedang hamil masak nasi goreng pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kenapa itu dibaca? Karena laki Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Karena ibu ketika mengandung anak, apa yang ibu baca, apa yang ibu tengok, apa yang ibu pikirkan, itulah yang akan merasuk ke dalam anak di dalam perut. Maka didik anak. Saya yakin dan percaya, kenapa hujan-hujan, dingin-dingin, mendung-mendung, tetap ramai duri. Karena ini adalah hasil dari ibu-ibu yang selalu membacakan Al-Quran ketika anaknya dalam kandungan dulu. Nih, anggota FPI. Tadi dari rumah sampai ke atas pentas, saya dikawal kanan kiri, saya tengok PP, Pemuda Pancasila. Sampai di sini dikawal pula oleh FPI. Di tangga tadi pula dikawal oleh Satpol PP. Masya Allah. Ingat saya sama pedagang sayur yang ditangkap Satpol PP. Tapi hari ini mereka mengamankan. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan syafaat Al-Quran insya Allah. Amin. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Quran akan datang hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Ibu mau dapat syafaat Quran? Baca Quran. Ibu-ibu masih baca Quran malam Jumat baca Yasin? Masih? Baca Yasinnya betul. Ini banyak juga yang baca Yasin di ujung-ujungnya aja. Turjaun. Fayagut. Anda belum baca Yasin ini tak berbunyi sama sekali. Baca nih, Yasin lipsik. Mana bisa?
Ibu-ibu baca Yasin bagus. Baca Yasin malam Jumat bagus. Baca Yasin pindah rumah baru bagus. Baca Yasin mobil baru bagus. Tapi baca Yasin seumur hidup perlu baca surat-surat yang lain. Karena di sana ada surat Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal. Kenakan anak-anak kita, kenalkan anak kita dengan Nabi Isa dengan membacakan surat Ali Imran dan surat Maryam. Mencari menantu, jangan tengok mobilnya yang mewah, boleh jadi kredit belum lunas. Tadi bunyi klaksonnya udah tahu kita. Mencari menantu, tengoklah bacaan Al-Qur'annya. Orang duri akan membuat nanti seleksi penerimaan menantu nasional. Ketua Pembina Bupati Bengkalis, tim seleksi lokal, Ketua DPRD, tim seleksi dari luar kota, Abdul Somad. Saya nanti yang ngetes menantu-menantu ibu itu insyaallah. Calon-calon menantu siap? Tapi mahar jangan buat mahal-mahal ya Bu. Setuju maharnya murah? Maukah kalian menikahi anak gadis ini maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman? Mereka sudah siap. Tinggal jadi Pak Ku aja lagi. Nanti kita buat nikah masal di Duri. Penceramahnya Abdul Somad LCMA. Setuju? Biayanya dari mana? Ada Ketua Basnas, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis malam ini ada Ustaz Ali Akbar. Datangi dia minta modal untuk nikah. Mudah-mudahan bapak yang udah nikah juga ikut mendaftar sekali lagi. Setuju? Takut mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai anak-anak muda ini nanti unjuk rasa membawa baleho besar di Duri. Turunkan harga mahal. Turunkan harga mahal. Tidak ada gunanya pernikahan megah mewah di bintang 5. Tapi ternyata setelah menikah muncul bintang 7. Oh, bintang 7? Oneng kepala may utang. Tapi ketika kau menikah dengan mahar mengajarkan Al-Quran, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati, akhirnya lahirlah anak-anak, Masya Allah, Tabarakallah, generasi Qurani di masa akan datang. Kenapa begitu? Ayahnya baca Quran, emaknya baca Quran, anaknya pun insya Allah menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Nanti 20 tahun akan datang mereka akan menjadi gubernur Riau, akan menjadi presiden Republik Indonesia, akan menjadi menteri-menteri kita kebanggaan orang Bengkalis. Sehingga nanti ketika kita ke Jakarta, siapa itu? Itulah anak Bengkalis dulu. Kenapa dia menjadi hafal Quran? Karena emaknya mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, walaupun hujan-hujan lupa bawa payung basah tetap jadi. Mana Ustaz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Siapa itu Ustaz Somad? Itu dulu Ustaz kami, kebanggaan kami. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz nengok apa? Itu gambar saya besar. Dapat panitia aja gambar yang bagus-bagus, mantap-mantap. Cuman tak ada gambar yang pakai rompi. Mentang-mentang rompi minjam dari Ustaz Yahya. Ustaz Somad itu sekarang banyak kali gayanya. Dulu kalau ceramah pakai koko aja. Sekarang pakai batik, pakai rompi pula. Semuanya dikasih orang Bengkalis. Ini batiknya orang Bengkalis. Ini rompi ini tidak dikasih pinjam, habis dibalikkan. Ini jangan nanti jadi fitnah. Saya sampai sekarang di mana-mana ceramah masih pakai baju putih. Itu di dalam tas masih ada baju putih. Rupanya kata orang Bengkalis, Ustaz Somad, gantilah baju. Masa tiap ceramah baju putih terus? Jangan-jangan tengkuknya udah hitam. Dia supaya tahan lama, dikasih mereka baju hitam. Kita ganti-ganti, tak nampak dakinya. Baunya luar biasa. Al-Quran mengajarkan kita suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci. Yang hadir malam ini insya Allah perempuan yang suci-suci semua. Jilbabnya panjang, sejauh mata memandang, coba lihat tengok. Ada yang tak pakai jilbab? Ada jilbab semua. Jilbabnya sampai 3 lapis. Di dalam satu penutup rambut, jilbab, di luar mantel. Luar biasa.
Hebat. Di Bengkalis, di Duri, pengajian tak ada campur aduk laki-laki dan perempuan. Itu ajaran Al-Quran. Tak boleh menyampur laki-laki perempuan. Yang ini laki-laki semua, tak ada perempuan. Ada. Sikit-sikit apa? Macam masa harus ada ikan asin sama udang sikit. Di sini pula perempuan semua, tak ada campur aduk. Di Duri, di Bengkalis, tak ada anak lajang menggonceng anak gadis. Mana? Ada. Itu darurat. Darurat, dia mau jenguk emaknya rumah sakit, kamu sakratul maut. Sebetulnya itu haram. Ini bang, sebetulnya haram aku megang nih bang. Tapi karena laju kali, pegang dua kali. Bonceng sana, bonceng sini, laju sana, laju sini. Masuk angin. Itu tidak ada di Kabupaten Bengkalis. Karena di Kabupaten Bengkalis, anak lajangnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Aku Ustaz Somad, gak pernah aku bonceng perempuan. Kenapa? Tak ada yang mau. Malam ini, ada tadi anak gadis yang sudah SMS anak lajang. Pak, nanti kita minum-minum sebentar di warung ya. Tidak. Ustaz Somad ceramah malam ini, kita pokoknya pengajian. Alah, paling-paling hujan. Tidak. Walaupun hujan lebat, aku tetap pengajian. Jadi pacaran kita gimana? Putus. Besok pagi kita sambung balik. Ini namanya hijrahnya tidak total. Hijrah pasrah tapi tak rela. Yang lajang-lajang saya tanya, siap hijrah? Yang gadis-gadis siap hijrah? Ambil HP, cari nama dia, delete. Siap? Buka HP, cari nama dia, delete. Nanti kalau dia nanya, kenapa kau delete namaku? Karena aku akan meminangmu dengan bismillah. Gitu. Kalau berani, katakan berani. Kalau pengecut, sungai kan dekat sini. Balik dari sini, terjun. Apa gelendung. Belum masanya mati, tengok. Kalau ada jenazah lewat, ikut. Saya diajaklah bertamu ke rumah Oma tahun yang lalu, ke rumah mak Pak Bupati. Sama nanti kita kunjungan ke rumah mak. Iyalah, saya pun semangat. Rupanya ada udang di balik bakwan. Ada anak lajang rupanya di situ minta tanyakan anak gadis di rumah mak. Kami datang ke sini bukan hanya sekedar mau silaturahim, tapi ada anak lajang di sini yang lebih dekat dari silaturahim mau menikah. Dalam hati saya kacau. Saya takutnya dia tak diterima, saya pula yang diterima. Rupanya dikabulkan Allah SWT, dan saya berjanji nanti kalau kalian jadi menikah, saya akan nyampaikan tausiah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Akhirnya mereka menikah, sayalah yang menyampaikan tausiah. Bahagianya. Siapa namanya Pak Ustaz? Dijaga kode etik jurnalistik. Tapi saya bangga ada pria dari Duri, orang Bengkalis asli, punya keberanian yang luar biasa. Perempuan yang berani, laki-laki yang gagah perkasa. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang hebat bukan yang duitnya banyak. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tidak mau pacaran, tapi mau langsung menikah dengan bismillah. Betul? Jangan kalian jual kehormatan hanya karena semangkuk bakso dan mie ayam. Murah sekali harganya. Kenalan lewat WhatsApp, jumpa, tutur foto, bawa makan bakso 2 kali, selesai. Orang tuanya pula lagi tak ada kehormatan dan marwah. Pak, saya bawa anak bapak ya. Bawa. Sampai pagi ya Pak. Alah nggak apa-apa, seminggu juga bawa. Ingat Bapak, selangkah lagi kau mau masuk ke dalam surga. Kalau kau biarkan anak-anak ini mengumbar auratnya, membuka rambutnya, tidak menutup kain jilbabnya tak panjang, maka sejengkal juga kau akan ditariknya masuk neraka jahanam. Betul apa betul? Saya sudah sampaikan bolak-balik. Tapi kejadian luar biasa datang berkali-kali. Ustaz Somad, saya sudah nikah 5 tahun, tak ada anak. Dia nikah Januari, April, lahir anak. Gimana nih Ustaz Somad? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menikah 4 bulan lahir anak, 2 bulan lahir anak,
Yang lebih parah lagi, menikah pagi, sore, lahir. Kalau anaknya lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Kalau anaknya lahir, hasil dari tidak boleh pakai bin bapaknya. Haram hukumnya. Karena itu bukan anak dia. Ini anak saya, Pak Ustaz. Itu bukan anakmu. Tes DNA di Singapura, positif anak saya. Itu bukan anakmu. DNA tak laku, Mas Bro. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari. Nanti kalau kau mati, anakmu tak dapat harta warisan. Karena kalian tak ada hubungan nasab. Lahir anak yang pertama laki-laki, lahir adiknya perempuan, lahir adiknya perempuan, lahir adiknya perempuan. Bapaknya mati, meninggal. Maka si abang tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Betul? Kenapa tak bisa jadi wali? Karena mereka bukan saudara seayah, tapi saudara seemak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang paling menyakitkan, nanti ketika anak itu pertama kebetulan gadis cantik jelita, datang anak lajang yang rupawan meminangnya, kau tak bisa jadi walinya. Kalau kau nekat mewalikannya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar perangkat alat sholat dan kitab Al-Quran tunai, tidak sah, karena itu bukan anakmu. Jadi siapa walinya? Pak Kua. Datang ke Pak Kua, Pak Kua, aku mau ngaku salah nih Pak Kua. Kau tak usah ngaku, aku udah tahu lama dah. Jadi Pak Kua tahu, bukan cuma kau. Hampir setengah orang kampung ini gitu aja kerjanya. Bukan di Bengkalis tempatnya. Orang Bengkalis ini soleh-soleh semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan matanya bisa terlihat bahwa dia kedinginan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka generasi Qur'ani adalah generasi yang menjaga anak-anak mudanya. Kenapa Ustaz selalu konsep dengan anak muda? Anak muda, anak mudi. Oh terbalik. Anak muda, para pemudi. Kenapa Ustaz selalu mencerami anak muda? Karena anak muda inilah yang masa hidupnya masih panjang. Ada pun orang-orang tua tak perlu kita ceramah. Betul? Inilah yang godaannya luar biasa, nafsunya bergejolak. Ada pun orang tua memang tenang, slow, tenang aja. Kenapa? Nafsu tak ada. Kalaupun ada, tak parah kali. Ada pernah anak muda nih, Masya Allah, gasnya kontan. Minyaknya bukan bensin, minyak pesawat. Ada pun orang tua kalau mau jahat, tak ada tenaga. Akhirnya dimakan juga lah Viagra, pil obat kuat. Tapi jantung udah tak kuat. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat. Meletup, mati. Oleh sebab itu kalian orang tua-tua, tobatlah. Ini udah tua, bonceng anak gadis dua lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ini ceramahnya tidak pakai konsep. Ustaz Somad ini ceramahnya tidak diaturnya. Saya sedang ceramah di kampung saya, di depan anak keponakan saya. Kalau pakai konsep capek lah. Oke, kita coba ceramah pakai konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Ya. Capek kan? Ceritakan aja apa yang ada di kepala, sampaikan apa yang ada di hati. Tapi sebelum menyampaikan ini saya sudah langkah kaki kanan dulu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini saudaraku ya Allah, yang akan kuhadapi anak keponakanku ya Allah, yang aku sampaikan ini ayat Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan itu masuk ke dalam hati mereka ya Allah. Balik mereka dari pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya tak mengaji, alhamdulillah. Dulu laki saya tak mau ngaji Pak Ustaz. Dulu suami saya tak mau buka Quran Pak Ustaz. Setelah dengar ceramah Ustaz, alhamdulillah dibuka-bukanya, habis itu tutupnya balik. Jadilah. Ada suami-suami ini seumur hidupnya biji matanya nengok Quran cuma 3 kali. Pertama nengok Quran waktu mau nengok mahar akad nikah. Mana Quran terima? Yang kedua, waktu berikan Quran untuk anak ngaji. Nah ini Quran kau bukanya. Yang ketiga, waktu sakratul maut tak mati-mati. Dibuka atap tak juga mati.
Akhirnya dibukakan Quran. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang Bengkalis ketika ditanya oleh malaikat, hai malaikat, kata Allah, ya, di mana orang Bengkalis, orang Duri malam tadi, malam libur, hari Ahad, di mana mereka? Mereka beramai-ramai, ya Allah. Apakah malam itu cerah? Malam itu hujan basah-basah, di atas air, di bawah becek. Tapi mereka tetap datang. Apa yang mereka lihat? Apakah ada Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United? Tidak. Mereka datang karena menghormati musabaqah tilawatil Quran. Maka yang malam ini datang setiap langkahnya. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Mudahan semuanya derajat yang datang malam ini dinaikkan, insyaallah. Tapi yang paling tinggi derajatnya sekarang ini saya. Sudah tinggi, di atas karpet pula. Jarang-jarang pakai karpet tebal, pakai sepatu. Karpet siapa ini pinjam? Mohon maaf ya Pak yang punya karpet. Besok ini mesti dibawa ke tempat bersih karpet. Jangan sampai kotor. Kenapa Ustaz pakai karpet di sini? Mestinya Ustaz buka lah. Kalau saya buka, masuk angin. Masuk angin gembung. Tapi insya Allah kita yang hadir semua malam ini pulang dalam keadaan sehat walafiat. Yang ada demam-demam sikit-sikit sehat insya Allah. Kalaupun sakit juga, sakitnya itu hanya cara Allah untuk menghapus segala dosa-dosa dia. La yusibul mu'min min nasabin, wala wasabin, wala saqamin, wala syaukin yastakuha. Sakit, susah hati, gundah gulana, demam, duri mencucuk tapak kaki. Duri? Tak semua duri mencucuk tapak kaki. Duri ini baik. Duri yang mencucuk tapak kaki menghapus segala dosa-dosa. Makanya kita ini tidak akan mensyukuri nikmat sehat kalau tidak pernah nengok orang sakit. Besok pagi, ada rumah sakit di Duri. Besok pagi pergi ke rumah sakit. Nanti kalau satpam security nanya, ibu mau nengok siapa? Semua yang sakit di sini mau tengok. Siapa nyuruh ibu datang kemari? Ustaz Somad. Mana buktinya? Rekam. Hai security yang bolak-balik kalian jaga di rumah sakit, tapi kalian tidak mengambil pelajaran dari orang sakit. Ini ada orang mau menengok orang sakit, izinkan dia masuk. Kalau perlu masukkan dia ke ruang ICU, kunci dan dua. Jangan sampai ketika sudah sakit, disitulah baru mau baca Quran. Betul? Hayya 'alas shalah. Barulah laki-laki ini menangis. Abang kenapa bang? Oh salah. Untuk bininya solihah, sabar ya bang, sabar bang. Malaikat maut di jalan bang, sabar ya bang. Untung istri solihah, tempat istrinya jahat. Dulu ku menojo. Dulu waktu sehat mabuk. Dulu waktu sehat pakai sabu-sabu. Mampus kau kan? Tapi orang Duri tak ada yang begitu, dia lembut. Sabar ya bang, sabar bang. Kata dokter tak lama lagi, 2 hari lagi nih bang. Tak sampai hari Jumat bang, boleh insya Allah. Insya Allah, inilah ibu. Mestinya saya kalau cerita gitu ibu jangan ketawa, sedih lah. Masa kalau suami sakit ketawa? Tolong adik-adik yang mengupload ini dipotong nanti. Masa perempuan suami sakit ketawa? Oke, kita ulang lagi ya. Hitung 1, 2, 3. Ya. Udah? 1, 2, 3. Ketika suaminya sakit nanti, istri-istri yang solihah ini, apa kata dia? Sabar bang, tak lama lagi nih bang. Sabar sikit lagi. Tak bisa diajak kerjasama orang Duri. Ternyata orang Duri ini tak suka pencitraan, kepalsuan. Dia apa adanya. Apa yang di dalam itu yang di luar, betul? Dia tak perlu bersandiwara. Karena dia lebih mengedepankan kejujuran. Maka kalau kalian mau menikah, carilah orang-orang dulu. Jujur semua. Sudah siap kalian nikah?
Kamu udah punya anak pula yang bilang saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika malaikat maut akan mencabut nyawa, disitulah baru ingat kenapa dulu tak sholat, kenapa dulu tak baca Quran, kenapa dulu tidak ikut berzikir. Makanya nanti kalau ada undangan dari ustaz-ustaz kita, dari buya-buya kita di Masjid Arafah, Masjid Arafah kan? Masjid Arafah, datang zikir bersama, iktikaf tengah malam. Ya Allah, oh, nangislah jamaah dari duri. Ya Allah. Pas habis selesai tanya, kau kenapa jadi nangis? Aku mau terkencing tak bisa keluar. Nampaknya beberapa jamaah sudah mulai beranjak mau pulang. Biarkan aja mereka pulang. Bukan bisa dia balik. Oh, sepeda motornya macet, mana bisa dia balik? Kan tenang aja. Mereka yang mulai mau balik, nah baliklah. Mana bisa? Parkir payah, dan mereka tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang pernah ceramah, jamaahnya banyak, tapi tak nampak. Lampu tak ada. Macam ceramah depan hantu aja. Tapi di duri lampu terang benderang. Masya Allah. Entah malamnya aja. Tapi terang benderang. Bahkan bukan cuma satu warna. Ada warna merah, warna hijau, warna ungu, warna pink. Lengkap semuanya. Tabarakallah. Sound sistemnya mantap. Karena saya ceramah, tak kedengaran suara. Ini suara saya malam ini jelas. Bahkan ada satu sound system, ada speaker satu khusus untuk saya. Ini untuk saya. Khusus untuk saya. Ini bukan untuk ibu. Ini suaranya kan ke saya. Assalamualaikum. Itu baru untuk jamaah semua. Maka bangga kita. Siapa yang tak bangga? Maka beruntung menjadi orang duri. Ada pula tempat ceramah itu jauh. Oh, saking jauhnya sesat jalan balik. Tak dapat jalan balik. Tapi di duri jalan lintas. Orang mau Sumatera Utara singgah ke duri. Orang dari Jambi singgah ke duri. Orang Aceh singgah ke duri. Maka nikmat besar ini mesti disyukuri. Kalau tidak nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna alal qura amanu. Kalau penduduk Bengkalis beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka pintu berkah. Akhirnya sawit melimpah ruah, walaupun harga turun. Akhirnya karet, masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan sampai duit banyak ini terlena, terlupa. Sekolahkan anak ke pondok pesantren, masukkan ke pondok pesantren. Nah, pokoknya semualah. Nanti saya sebut hubul waton, yang lain tak sebut sakit hati pula. Kenapa Ustaz ingat hubul waton? Anak Buya itu kawan saya kuliah dulu, Ustaz Zaki namanya. Yang lain yang tak saya sebutkan, mohon maaf beribu maaf. Tapi insya Allah masukkan ke pesantren. Dulu saya waktu sekolah di pesantren, orang tua saya di Pelalawan, emak ayah saya di Pelalawan. Tahu Pelalawan? Saya disekolahkan ke Medan. Setahun sekali baru pulang kampung. Saya sangka inilah penderitaan yang paling lama. Rupanya setelah itu dikirimnya pula ke Mesir. 4 tahun baru pulang. Bayangkan itu. Oleh sebab itu bapak ibu yang menyekolahkan anak jauh-jauh, kasih dia semangat. Nak, aku ingin kau sekolah jauh supaya kau hafal Quran. Terbanglah kau sejauh mata memandang. Ibu melepas anak jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu ini melepas anak. Pergi anak. Jangan gitu. Semangat. Pergi. Setelah dia berangkat, barulah nangis. Jauh dia udah pergi dah. Kunci pintu, nangis sendiri. Jangan menangis di depan dia. Ada pula bapak-bapak ini mengadu, Ustaz Somad. Gara-gara ceramah Ustaz Somad, akhirnya saya nekat menyekolahkan anak saya ke pesantren di Jawa. Akhirnya dia setelah sekolah di sana, bini saya menangis, buka biji matanya Pak Ustaz. Akhirnya saya kasih tahu sama istri saya, lebih baik kau nangis sekarang daripada nangis nanti karena dia kena narkoba. Lebih baik nangis sekarang daripada nanti dia ikut geng motor. Lebih baik nangis sekarang daripada nanti dia jadi garong penjahat. Bini saya membalas pula.
Aku menangis sekarang karena aku yang mengandung dia 9 bulan 10 hari. Aku nangis sekarang karena aku yang menyusukan dia 2 tahun. Kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Iya juga ya Pak Ustaz. Artinya bagi tugas masing-masing. Ibu menghamilkan 9 bulan 10 hari. Melahirkan anak meregang nyawa. Dulu yang melahirkan anak meregang nyawa. Sekarang enak aja. Bahkan sekarang kabarnya macam bersin aja melahirkan. Lahir. Mohon maaf ibu-ibu, bukan menyepelekan. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan ini, nanti kalian nggak percaya. Jadi saya ceritakan sakitnya, alah macam pernah aja. Tapi kalau adik-adik mau merasakannya, balik dari sini, beli mangga, telan bulan-bulan. Habis itu keluarkan baru. Lalu kau rasakan. Habis itu update status. FB itu kan selalu bertanya, apa yang kau pikirkan? Ceritakanlah. Aku tak bisa menceritakannya. Kalau kau mau tahu FB, aku telan mangga nih bulan-bulan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ternyata orang Duri ini doanya makbul. Dari mana Ustaz tahu? Berhenti aja. Cuman ada juga yang setengah-setengah tadi berdoa, ya Allah lepaskanlah dia cepat selesai. Rupanya doa mereka kalah. Karena yang meminta hujan berhenti lebih banyak daripada minta hujan lebat. Itulah pentingnya kita berdoa. Ustaz, saya doa saya dari dulu itu aja. Apa doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang paling hebat, paling mantap. Semuanya dapat 3. Fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Selesai. Waktu pendek, apa doa banyak-banyak? Tapi kalau waktu panjang, berdoa. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Tak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa yang apa kita bisa aja. Ya Allah, iki wis perang dino bojone wong teko. Wis ngalor ngidul ngetan piye iki Allah. Nek kebetul janda ya ora apa-apa. Nek gadis yo apian. Tapi saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Dari mana kok? Saya dari Pariaman. Apa semina? Iko banyak banan negeri minta karena pertama oleh nangka 2 alum babi. Nangka 3 wacara ibu. Tolong ya Allah. Kalau dapat dan jando pun tak apa. Karena ampe dan nanti juga. Tapi saya baru mu'alaf Ustaz. Saya baru masuk Islam. Saya orang Tionghoa. Apa ke bahasa Cina? Ayah, cincai-cincai. Yang dimuliakan Allah SWT. Yang penting doa itu kan ada tuh doa habis baca Quran baru berdoa tawasul. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-layli rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Saya kan tak mau aja nyanyi. Kalau mau saya rekaman nganggur artis-artis. Sombong kali. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi ibu-ibu kalau menyanyikan anak lagu-lagu yang mengingatkan pada Al-Quran sambil ngayunkan anak. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Menangis juga dia. Allah kompek mudah. Jangan. Aduh, nggak boleh macam itu. Kalaupun mau menyindir ayahnya, sepohon kayu daunnya rimbun.
serta walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Tiba-tiba suaminya dari belakang, kau nyindir aku ya? Enggak bang, tak ada aku nyindir aku nyanyikan budak ni aja. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, jenazah kami buang. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, macam binatang. Yang tak sembahyang marah, makanya sembahyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada manusia ini mengaku percaya pada Allah, percaya pada Quran, tapi apa yang terjadi? Ke masjid cuma 3 kali. Pertama ke masjid waktu akad nikah. Yang kedua ke masjid waktu mau balik kampung. Singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Kencing, kencing, kencing. Yang ketiga ke masjid waktu mau sholat jenazah. Nah, itu lagi. Tak pernah mau di belakang imam. Sombong, angkuh, tak mau di belakang imam. Tapi imam tak pernah marah, tak pernah sakit hati. Dia letakkan imam di depan imam. Kau dulu yang tak mau di belakang aku kan, gitu ya? Kau dulu yang sombong tu kan? Ah, sekarang aku letak kau di depan. Ah, gitu. Usolli ala hazil janazah. Arba'at qiraatin fardu kifayah. Allahu akbar. Non. Sekarang yang punya harta banyak, yang punya jabatan kekuasaan, yang punya rupawan, cantik jelita, ganteng-ganteng, kita semua akan mati. Ingat, mati. Apa yang mau kita bawa mati nanti? Apa dibawa rompi kawan ini? Apa dibawa sorban yang warna emas ini? Apa dibawa cincin yang merek Casio dikasih orang ini? Tinggal semuanya dibungkus pakai kain putih macam dodol. Habis itu masuk ke liang lahat. Istri pun menangis di tepi kubur. Abang, abang jangan tinggalkan adik, bang. Nggak ada lo nggak rame, mas. Kira-kira ada tak ibu yang betul-betul jujur? Orang duri jujur. Kira-kira ada tak ibu yang betul-betul mau masuk ke liang lahat? Ada. Dan pikir mereka yang nangis di pintu itu serius dia mau masuk. Dia cuma mau rekaman aja. Abang, yang lain pun menahan pula. Jangan. Makanya nanti kalau ada gitu tak usah perintah. Masuk. Mana ada dia mau? Betul kan, Bu? Dia mau. Siapa yang menemani di dalam? Sholat bukan somat. Mana pula aku mau masuk? Sholat. Itulah yang menemani kau di dalam. Lain daripada itu tinggal pengusaha-pengusaha sukses, direktur-direktur perusahaan kau tinggal semuanya. Tapi kalau pernah kau baik sama securitymu, kalau pernah kau baik sama supirmu, kalau pernah kau baik sama tukang cucimu, mereka kirimkan kau Al-Fatihah sambil mencuci dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sombong, pelit, bakhil, kedekut, medit. Apa yang mau dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tapi alhamdulillah orang duri ini baik-baik. Dari mana Ustaz tahu orang duri ini baik? Apa tak baik? Merekam ceramah Ustaz Somad aja malam ini berapa kamera? Tapi nampaknya saya sudah keluar peraturan ini. Mestinya kan tadi 20 menit. Tapi rupanya karena hujan tadi hilang konsentrasi. Sudah lebih dari 1 jam. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kalian bilang belum enak, kalian duduk. Aku berdiri. Ustaz Somad, janganlah bilang duduk. Kami kan berdiri juga. Kalian berdiri, jadi cuma mengangguk.
Aku udah berdiri bercakap lagi. Insya Allah yang berdiri-berdiri ini yang lebih dulu masuk surga. Tapi di surga pun berdiri juga. Tak apa pula Ustaz, asal masuk surga togak pun tak apa Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang hadir ini nanti masuk surga. Dari mana Ustaz tahu? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Cuman surga itu ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Nanti kita menengok mereka mendongak, menunjuk mereka, mana dia? Dia di lantai 2. Oh, Firdaus semua. Mantap. Perjuangan mereka. Itu yang di atas itu pasti anak-anak muda semua. Orang tua mana kuat naik tangga? Begitu mau naik, Masya Allah, bangga kita malamnya anak-anak muda. Betul? Kalaulah anak muda hadir, saya pun tadi semangat ceramah. Kalau ada jabatan, ada kekuasaan, jadi bupati, jadi anggota dewan, kenapa Ustaz bicara begitu? Karena mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan provinsi Riau. Yang di bawah ini calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, kepala dinas, kepala badan, sampai presidennya susu. Mancing-mancingnya. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang nonjok hari itu. Saudaraku, apapun kerjamu, jadikan kerja itu sebagai ibadah. Kalaulah orang khusyuk di kantor, menganggap kerjanya itu sebagai ibadah, seperti dia khusyuk di masjid, maka tidak akan ada yang kena razia Satpol PP. Ini pegawai datang jam 8, balik jam 4. Pagi. Sore, habis itu pergi ke mall, warung kopi. Gajian dapat. Uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Arab. Betul? Duit Arab inilah yang disuapkan ke anak. Duit Arab ini disuapkan menantu. Akhirnya berdoa, ya Allah, doamu tak kabul. Pergi ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Nanti saya bulan Januari mau umroh bersama Ustadz Yahya. Tanggal berikut ini. Sampai mana dia? Sampai ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, umrohmu tak diterima karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu berangkat dengan uang halal, jerih payah, walaupun menakik gotah, walaupun memotong karet, walaupun memanen sawit, tapi halal. Kasar tanganmu, tangan itu yang dicium oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita inginkan. Tapi ada pula yang lebih parah lagi, memetik brondol pun haram juga dibuat. Na'udzubillah, udahlah di dunia melarat, akhirat sengsara. Na'udzubillah, kita maunya dua-dua dapat, dunia hasanah, akhiratnya hasanah. Makanya waktu tawaf itu nanti doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba ada bapak satu jamaah umrah doanya lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Terus saya tawaf ditanya orang, bapak kenapa lain doanya? Rupanya dia umroh bawanya bininya 2. Yang satu hasanah, yang satu fatimah. Kalau disebut hasanah 2 kali, mengapa fatimah? Itu rupanya. Jadi bukan orang duri, orang pinggir. Insya Allah semuanya baik-baik, semuanya insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya jamaah di duri ini, semuanya membawa mantel. Mantelnya pun warnanya sama pula, hijau sama biru. Hah? Ada yang jual? Mantap, seragam. Saya sangka tadi hadiah dari panitia. Dan mantapnya lagi di 2000 kan cuma orangnya aja pakai mantel, kameranya pun pakai mantel. Insya Allah.
Insya Allah nanti semuanya masuk surga sama mantel-mantel. Saya biasanya ceramah itu pakai poin 1, 2, 3. Tapi malam ini tak pakai poin. Kenapa? Karena saya yakin orang duri sudah bisa menyimpulkan seperti itu. Ke depan tadi saya bicara pentingnya pejabat-pejabat kita memperdulikan Al-Quran. Setuju? Kanan tadi saya sampaikan pentingnya laki-laki, kepala rumah tangga, suami, perhatikan keluarga dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau tak sanggup mengajarkan Al-Quran, panggil guru ngaji. Kalau tak pandai mengaji, undang guru ngaji. Tutup kunci pintu, masuk kamar 4 mata. Pak guru ngaji, aku ngaji tapi malu kalau biniku tahu. Tolong 4 mata kita bisa. Kata guru ngaji, jangan kan sampai 3 pun bisa Pak. Kalian pula yang perempuan, bukan kepala rumah tangga, mengaji. Suami saya tak pandai ngaji, Pak Ustaz. Ajarkan dia mengaji. Dia tak mau mengaji, Pak Ustaz. Doakan dia dapat hidayah. Sudah 1 tahun, 2 tahun tak juga, Pak Ustaz. Cepat dia mati. Jangan. Mana boleh. Kalau kalian yang cepat mati, dia mati. Memangnya kalian sanggup menerima mereka? IGCI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Saudara yang dimuliakan Allah. Maka dari 3 kesimpulan tadi, kesimpulan kajian kita yang penting pulang nanti berubah pengajian menjadi amal soleh. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua menjadi para penghafal Quran anak cucu kita insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah, maupun saudara-saudara kami yang mendengar dari jauh ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, jadikan mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka menjadi pada pejuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati kami, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, condongkan hati mereka agar mereka menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana, jadikan mereka orang-orang yang amanah ya Allah. Allahumma ja'alna minal muslimin, jadikan kami orang-orang yang berserah diri hanya kepada Engkau. Minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat karena silap salah kami banyak. Minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari asad, dengki, busuk hati, dendam, kesuman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan anak-anak kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, kuatkan ilmu kami supaya amal kami sesuai sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah, membayar guru mengaji yang standar, memberikan Al-Quran untuk anak yatim, fakir miskin. Allahumma ansur ikhwanana fi Papua, tolong saudara kami dari perantau Minangkabau, Bugis, Makassar, Jawa yang sedang teraniaya di Papua ya Allah. Allahumma qawi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah. Allahumma ansurna wansurhum, tolong kami ya Allah. Kami tak dapat membantu mereka, tapi ada orang-orang yang punya kekuasaan, jadikan mereka menggunakan kekuasaannya untuk menebarkan kedamaian ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Duri, turunkan ke Bengkalis ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, keluarkan, dekatkan ke tempat kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'alna minasyakirina li ni'matik, jadikan kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya akramal akramin.
Allahumma akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami, jangan hina kami. Wa'tina wa la tahrimna. Bagikan rahmat karuniamu kepada kami, jangan sampai kami mati dalam keadaan kesusahan ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Temukan mereka dengan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Berikan mereka karunia anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Bawa semua sampah-sampah kotoran, jangan sampai Islam nampak jorok kotor. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihatnya dari Datuk Haji Abdul Somad LCMA. Semoga kita bisa bertemu kembali di hari yang lain, di waktu yang lain, di tempat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, demikian